nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kaidah yang sangat berharga yang merupakan petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis bagi kehidupan kita. Tentunya hidayatul Quran dan hidayatul sunnah adalah sebaik-baik hidayah. Petunjuk yang diterangkan di dalam Al-Quran, petunjuk yang diterangkan dalam sunnah adalah sebaik-baik petunjuk. Salah satu kaidah yang ingin saya bahas di kesempatan khutbah Jumat kali ini, sebuah ungkapan, sebuah kaidah, man ta'ajjala fi syai'in qabla awani uqiba bil-mani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan haram terlarangnya untuk mendapatkan sesuatu itu. Sebagai contoh, seorang anak yang tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya, lalu kemudian si anak tersebut membunuh orang tuanya. Karena orang tuanya ini dibunuh wafat bukan pada waktunya secara kaidah, maka anak tersebut menjadi terlarang untuk mendapatkan warisan tersebut, karena dia melakukan satu tindakan tergesa-gesa ingin meraih sesuatu sebelum pada waktunya. Kaidah ini sangat penting dan sangat berharga untuk menjadi petunjuk bagi setiap kita secara umum, tidak dalam satu kasus per kasus saja. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu dalil dari kaidah yang mulia ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nazi'at, mulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan
ayat ke-40 Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man pokok wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang maknanya, maka siapa orang yang melampaui batas dengan cara meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui batas dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangannya, melampaui batas dengan cara melampaui apa yang telah Allah Ta'ala halalkan sehingga terjatuh kepada perkara yang haram, melampaui batas, tidak cukup dengan sebuah kebenaran, tidak cukup dengan yang halal, kemudian wa atharul hayatad dunya, dan kemudian lebih memprioritaskan, lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, mengorbankan akhirat dengan dunia, menggadaikan akhiratnya dengan dunia, menjual akhiratnya dengan dunia, membinasakan akhiratnya dengan kenikmatan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka kelak pada hari kiamat nanti tempat kembalinya adalah jahim. Tetapi siapa orang yang kata Allah Ta'ala khafa maqama rabbih, tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian takut ini membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang menumbuhkan kecintaan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, takut yang menumbuhkan sikap untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut yang menjadi kekuatan orang untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dalam kebaikan, rasa takut yang kemudian bisa menahan dirinya untuk bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, wa asarul hayat, dan kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu orang tersebut menahan dirinya, menahan hawa nafsunya untuk kemudian senantiasa mengingat akhiratnya, untuk senantiasa memperoleh kebaikan untuk akhiratnya, menjadikan akhirat sebagai prioritasnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kelak surgalah tempat kembalinya. Ayat yang mulia ini, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, memberikan satu faedah kepada kita. Siapa orang yang mampu menahan segala keinginannya, menahan hawa nafsunya, bersabar di dunia ini, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, menahan syahwatnya, dia bersabar karena dunia ini adalah tempatnya ujian, berbeda dengan surga nanti, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita segala apa yang kita inginkan.
maka siapa orang yang mampu menahan dirinya, orang yang mampu menjaga kenikmatan sesaatnya di dunia untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat, maka inilah sejatinya orang yang akan mendapatkan keberuntungan itu. Tetapi sebaliknya, siapa yang menginginkan memuaskan hawa nafsunya, memuaskan syahwatnya, padahal dunia bukan waktunya, padahal dunia bukan tempatnya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan atas dirinya pada hari kiamat nanti. Pilihan ada pada diri kita. Apakah kita mau bersabar, mau berjuang untuk mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat dengan cara kita bersabar, karena untuk menikmati ini bukan dunia waktunya, akhiratlah waktunya. Gak apa-apa di dunia saya berletih-letih, capek, banyak larangan, ini tidak boleh, itu tidak boleh, karena memang ini bukan waktunya. Tapi kalau sudah pada waktunya nanti pada akhirat di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan. Sehingga seorang ahli hikmah mengatakan, tunaikan segala keinginan Allah di dunia, maka nanti keinginan kita di akhirat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala zainil badika asrafil ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kekuatan kita di dalam meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung seberapa besar hati kita terhadap akhirat. Apabila akhirat menjadi prioritas kita, menjadi cita-cita kita, dan kita menjadi anak-anaknya akhirat, orang yang hatinya selalu terpaut dengan ibadah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan akhirat, maka dia akan mampu bersabar, dia akan mampu bertahan terhadap apapun yang Allah Ta'ala larang terhadap dirinya. Dia akan bersabar. Iya, dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya saya bersabar, bukan tempatnya melampiaskan segala keinginan kita. Juga ketika seseorang akhirat telah memenuhi diri,
dia akan mampu meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah, meninggalkan segala kemaksiatan. Itulah rahasianya. Kenapa Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengaitkan suatu amalan di dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan dengan mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Karena prioritas kita, kecintaan kita terhadap akhirat akan mampu menjadi tenaga dalam ketaatan, akan mampu menjadi rem tatkala kita berhadapan dengan segala kemaksiatan. Maka khatib sebagai penutup mengingatkan kembali kaidah tadi. Siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu bukan pada waktunya, justru hal itu menyebabkan kita terhalang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita di dalam istiqomah kepada apa yang senantiasa Allah cintai dan Allah ridhai. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli muslimina fi kulli makan. Allahumma shalli muslimina fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum